Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kota Surabaya semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Anak-anak, kali ini kita berjumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Selama 30 menit ke depan, kalian akan belajar ditemani Pak Dharma dari SDN Moro Kerembangan 1. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, program belajar dari rumah bersama guruku kali ini ada yang spesial, yaitu kita akan membahas seri AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Anak-anak, selama 30 menit nanti kita akan mempelajari tentang memahami cara penyajian data sederhana, yaitu menggunakan turus dan diagram gambar. Baik anak-anak, fokus pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, nanti kita akan menyajikan data menggunakan turus. Yang kedua, kita nanti akan menyajikan data dengan menggunakan diagram gambar. Dan nanti yang ketiga, kita akan membahas latihan soal-soal AKM numerasi tentang data dan ketidakpastian. Baik anak-anak, mari kita bahas satu persatu materinya. Jangan lupa kalian siapkan alat tulisnya, buku-buku kalian untuk mencatat hal-hal yang perlu. Oke, kita lanjutkan dengan materi yang pertama, yaitu menyajikan data menggunakan turus. Anak-anak, kita lihat ada data seperti berikut ini. Hasil penilaian tengah semester kedua pelajaran matematika kelas 5 SDN Melati adalah sebagai berikut. Di situ ada 70, 80, 70, 90 dan lain-lain sebagainya, ya. Angka-angka dari nilai-nilai tersebut ditampilkan secara acak atau tidak urut. Nah, dan di bawahnya kalian bisa tahu bahwa ada pertanyaan-pertanyaan. Berapa siswa yang mendapat nilai tertinggi? Berapa siswa yang mendapat nilai terendah? Nah, dengan data yang sedemikian rupa, tentunya kalian bisa mengerjakannya. Tetapi, kalian akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melihat data-data sebagai berikut. Nah, anak-anak, untuk mempermudah kita menyelesaikan materi ini, marilah kita sajikan data tersebut menggunakan tabel dengan turusnya. Yang kalian lakukan pertama kali adalah membuat tabelnya. Di sini dibuat Pak Dharma tabel 3 kolom. Jangan lupa kalian memberi judul tabelnya, yaitu judulnya tabel hasil nilai PTS semester 2 pelajaran matematika kelas 5 SDN Melati. Nah, kolom-kolomnya kita beri nama-nama. Yang pertama nilai, yang kedua, kolom kedua adalah turus, dan yang ketiga adalah banyaknya siswa. Baik anak-anak, setelah tabel selesai, kita akan melihat atau mencari, mengurutkan nilai-nilai yang ada di situ. Kita cari dulu nilai yang paling rendah dan nilai yang paling tinggi. Di sini kita temukan nilai yang paling rendah adalah 50 dan nilai yang paling tinggi adalah 90. Di antara nilai-nilai itu juga ada nilai 60, 70, dan 80. Marilah anak-anak kita urutkan nilai itu dari yang terendah ke paling tinggi. Oke, kita lanjutkan, kita letakkan di kolom nilai. Nah, setelah mengurutkan nilai selesai, mari kita menggambar turusnya. Anak-anak, menggambar turusnya, kita gambarkan satu persatu. Kita urutkan. Kenapa kok diurutkan? Supaya tidak ada angka atau nilai yang tertinggal. Oke, kita urutkan ya satu persatu. Yang dari kiri atas. Oke. Ada nilai 70. Kita beri tanda centang supaya tidak lupa dan supaya tidak tertinggal. Setelah kita beri tentang di situ 70, maka
Turusnya kita taruh di kolom 70 atau di barisannya 70. Ada angka berikutnya 80. Kita letakkan turusnya di 80. Ada lagi 70. Kita letakkan di 70 lagi. Kemudian 90. Kita letakkan turusnya di barisan 90. Kemudian 70 kita letakkan lagi di 70. Ada 70 lagi, kita letakkan di 70. Selanjutnya ada 50, kita letakkan di barisan 50. Kemudian setelah 50 ada 70, kita beri tanda centang lagi supaya tidak lupa. Nah, anak-anak di sini 70 sudah ada barisan turus berjejer 4. Nah, di situ ada angka 70 lagi, berarti kita ada 5 70. Nah, untuk meletakkan 5, maka turus yang kelima kita letakkan secara miring seperti ini. Nah, kita ambil kesepakatan ya, ini kita namakan 1 ikat turus. 1 ikat turus nanti nilainya 5 turus. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu, kalian urutkan lagi sampai yang paling akhir. Nah, seperti ini akan kita temukan angka yang seperti ini. Setelah turusnya digambar, maka kita total masing-masing nilai. Siswa yang mendapat nilai 50, di situ ada 4 turus, kita tulis 4. Ada 60 siswa yang mendapat nilai 60, ada 7 siswa, kita taruh di situ 70. Ada 8 siswa nilai 80, ada 6 siswa nilai 90, ada 5 siswa, total jumlahnya adalah 30. Anak-anak, kita perhatikan, setelah data kita tampilkan dengan diagram turus ini, tabel dengan turusnya, maka untuk menjawab ini kita akan cepat. Kita jawab satu persatu. Berapa siswa yang mendapat nilai tertinggi? Di situ nilai tertinggi adalah 90. Yang mendapat nilai 90 ada 5 siswa. Maka kita langsung menjawabnya 5 siswa. Yang kedua, berapa siswa yang mendapatkan nilai terendah? Nilai terendahnya adalah 50. Di situ ada banyak siswanya 4. Maka nilai terendah siswanya adalah 4 siswa yang mendapat nilainya. Yang ketiga, berapa siswa yang mendapatkan nilai 70? Di situ ada 1 ikat turus dan 3 turus, maka jumlahnya 8. Yang mendapat nilai 70 adalah 8. Kemudian, berapa jumlah siswa kelas 5 SD Melati? Di situ sudah tertotal 30, kita letakkan saja 30. Nah, anak-anak, mudah bukan? Nah, dari tabel yang berikut, dengan tabel yang ini, lebih mudah yang mana? Kalian bisa menilai sendiri. Tapi, kita nanti akan membahas materi yang selanjutnya. Kalian jangan kemana-mana, tetap bersama Belajar dari Rumah Matematika, belajar dari rumah bersama guruku setelah pesan-pesan berikut. Halo anak-anak, kita kembali lagi bersama Belajar dari Rumah bersama guruku. Anak-anak, sebelum ikan tadi kita membahas tentang diagram turus. Sekarang kita akan membahas materi yang kedua, yaitu menyajikan data dengan diagram gambar atau yang disebut dengan pictogram. Oke, anak-anak, disajikan data seperti ini. Kita baca ya. Data siswa mengunjungi kantin sekolah SD Melati minggu kedua Januari 2020 adalah Senin 90 siswa, Selasa 65 siswa, Rabu 30 siswa, Kamis 80 siswa, Jumat 60 siswa, dan Sabtu 50 siswa. Berarti data tersebut memuat 1 minggu pengunjung kantin di sekolah tersebut. Nah, anak-anak, kalau melihat data seperti ini, kemungkinan kita akan melihat angka-angka lagi. Ya kan? Nah, nanti kalau kita menyelesaikan soalnya mungkin akan memerlukan waktu yang lama. Marilah kita sajikan data tersebut menggunakan diagram gambar atau yang disebut dengan pictogram. Kita buat tabelnya terlebih dahulu, kemudian kita buat kolom-kolomnya. Di sini Pak Dharma membuat 2 kolom tabelnya, yaitu kolom pertama memuat harinya, kolom kedua yaitu gambar. Nah, sebelumnya kita harus memilih gambarnya untuk mewakili data tersebut. Karena di sini adalah siswa yang mengunjungi kantin, maka kita memerlukan data atau gambar siswa. Ya,
gambar siswa ini nanti satu gambar orang, ikon orang ini mewakili 10 siswa. Diingat-ingat, ikon satu gambar ini mewakili 10 siswa. Baiklah anak-anak, setelah hari-harinya kita tulis berikut, marilah kita gambarkan diagramnya. Kita mulai. Senin 90 siswa. Karena satu gambar orang mewakili 10 siswa, maka Senin memerlukan 9 gambar orang. Kita letakkan di sini. Nah, mudah bukan anak-anak? Ya, kemudian Selasa. Selasa ada 65 siswa. Berarti kita membutuhkan gambar orang 6, kita letakkan di Selasa. Loh, di situ ada 5, Pak. Karena yang satu gambar itu mewakili 10, berarti kalau 5 bagaimana? Nah, kalau 5 berarti satu gambar itu kita bagi menjadi 2. Ya, nah, seperti ini. Maka sudah kelihatan ada 6 gambar orang dan 1,5 gambar orang. Kemudian hari Rabu 70 siswa, kita butuh 7 gambar. Ada Kamis 80 gambar, 8 gambar, Jumat 6 gambar, dan Sabtu 5 gambar. Nah, inilah anak-anak yang disebut dengan diagram gambar atau pictogram. Nah, anak-anak, mudah bukan? Ya, pasti kalian sudah bisa semuanya, karena anak-anak Surabaya adalah anak-anak yang hebat. Oke, baiklah, kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu contoh-contoh soal. Anak-anak perhatikan contoh soal berikut, yaitu soal dari Pusmenjar Kemendikbud. Ini adalah soal AKM untuk level yang 2, numerik. Perhatikan tabel skor hasil ulangan matematika. Di situ ada skor 65, 70, 75, 80, dan 85. Lengkap dengan turus-turusnya. Kemudian ada pertanyaan yang harus dijawab, yaitu pertanyaan dengan pilihan ganda. Banyak siswa yang nilainya kurang dari 75 adalah titik-titik. Nah, cara menyelesaikannya ini adalah seperti ini anak-anak. Kita tahu nilai yang kurang dari 75 adalah 70 dan 65. Benar enggak? Nah, di situ ada 2 angka, urutan pertama dan kedua, yang nilainya kurang dari 75. Kita hitung turusnya. Nilai 65 di situ ada 1 ikat turus dan 3 turus. Berarti jumlahnya 8. Kemudian yang kedua, di situ ada 70. Ada nilai 70, ada 1 ikat turus dan 4 turus berjajar-jajar, maka nilainya adalah 9. Nah, 8 dan 9 ini kita jumlahkan. Jumlahnya adalah 17. Maka jawaban dari soal ini adalah A, 17. Mudah bukan? Berarti anak-anak tidak boleh takut lagi dengan matematika. Karena matematika kalau kita konsentrasi penuh, matematika akan menjadi mudah. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua ya anak-anak. Nah, anak-anak, ada data yang disajikan sebagai berikut. Data berat badan siswa kelas 5 SD milenial semester 2 tahun 2000 ada ini. Nah, anak-anak, kemudian nanti ada pertanyaan, jika semua siswa kelas 5 itu jumlahnya 60, jumlah siswa yang berat badannya 41 kg itu berapa ya? Nah, karena di sini yang 41 kg tidak ditampilkan. Nah, caranya bagaimana? Kita hitung dulu turus-turusnya. Baik, kita hitung ya. Yang berat badannya 38 ada 6 orang. Berat badannya 39 ada 12 orang. Berat badannya 40 kg, di situ ada 3 ikat, berarti 15. 41 kg itulah yang ditanyakan. Kemudian yang berat badannya 42 ada 1 ikat dan 4 barisnya, yaitu nilai 9. Kemudian semuanya kita total. Kita mendapati jumlah turus 42. Nah, di sini yang ditanyakan berapa berat badan siswa 41 kg, yang di situ belum ditampilkan. Nah, anak-anak, diketahui bahwa jumlah siswa keseluruhan kelas 5 adalah 60 orang dan jumlah berat badan siswa yang sudah diketahui 42, maka 60 jumlah siswa tersebut kita kurangi dengan
jumlah turis yang ditampilkan di data tersebut 42, maka hasilnya adalah 18. Jadi soal tersebut jawabannya adalah pinter yang C, yaitu 80 siswa. Nah, itulah anak-anak soal-soal AKM kita kali ini. Nah, kemudian nanti kita akan latihan lagi soal-soal AKM yang lebih banyak, ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku setelah pesan-pesan berikut ini. Halo anak-anak hebat semuanya, masih tetap semangat bukan? Kita masih berada dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, kali ini kita akan membahas latihan soal AKM lagi. Sekarang kita ada soal yang akan ditampilkan sebagai berikut. Nah, di sini ada diagram gambar, ada data penjualan kue selama 1 minggu, ada gambar potongan-potongan kue. Di situ ada juga satu kue mewakili 100 kue. Ingat ya, satu kue artinya mewakili 100 kue. Anak-anak, kemudian nanti di sampingnya ada pernyataan-pernyataan yang harus anak-anak berikan pendapat kalian, apakah pernyataan ini benar atau salah, ya. Nah, sebelum kalian menjawab pernyataan-pernyataan tersebut, kalian harus menghitung dulu kue-kuenya. Ayo kita hitung bersama-sama. Senin, di situ ada berapa kue? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kue. Karena satu kue mewakili 100 kue, maka 5 kue adalah 500 kue. Nah, mudah bukan anak-anak? Kalau ada diagram gambar seperti ini, Selasa ada 3 kue, berarti 300 kue. Rabu ada 4 kue, berarti 400 kue. Dan seterusnya, Kamis ada 6 kue, berarti 600. Jumat ada 400 kue, berarti 400. Sabtu dan terakhir Sabtu ada berapa kue itu? 7 kue, berarti 700 kue. Kita total lagi. Nah, ada 2.900 kue, ya. Kemudian berikut ini, berilah penilaian terhadap pernyataan-pernyataan berikut. Berikan tanda pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Nah, kita mulai dari pernyataan yang pertama. Pesanan kue paling sedikit yaitu pada hari Selasa. Apakah betul? Kita lihat diagramnya. Wah, ternyata betul. Kita centang yang benar. Kemudian yang kedua, pesanan kue paling banyak pada hari Rabu. Apakah betul hari Rabu? Hari Rabu 400. Sedangkan di situ ada Sabtu 700. Berarti pernyataan ini salah. Kita berikan tanda salah di kolom salah atau S. Yang ketiga, selisih pesanan kue hari Selasa dan Sabtu adalah 400 kue. Kita lihat hari Selasa. Hari Selasa ada 300 kue. Hari Sabtu ada 700 kue. Kita kurangi ya, 700 dikurangi 300 berarti berapa anak-anak? 400 kue. Berarti pernyataan ini benar apa salah? Ya, pernyataan ini benar, kita beri tanda centang di benar. Yang keempat, pesanan kue pada hari Senin sama dengan pesanan kue pada hari Jumat. Senin ada 500, Jumat ada 400. Sama apa anda anak-anak? Ternyata tidak sama. Berarti pernyataan ini tidak benar atau salah. Dan yang terakhir, jumlah keseluruhan penjualan kue selama 1 minggu adalah 2.900. Apakah benar pernyataan ini? Benar. Nah, kita letakkan tanda centangnya. Anak-anak, kalau ada diagram gambar seperti ini, maka kita akan lebih mudah untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Silakan anak-anak mengeksplorasi soal-soal yang lainnya. Kita lanjutkan ke soal berikut ini. Nah, ini ada soal lagi dari Pusmenjar Kemendikbud. Suara pemilihan ketua kelas. Anak-anak, ketua kelasnya ada, calon ketua kelasnya ada Ridwan, dapat 8 suara. Ya, ini pemilihan ketua kelas di kelas 5.
Kemudian ada Raina 16 suara, ada Jaka 9 suara, ada Rahma mendapat 4 suara, ada Ahmad mendapat 11 suara. Nah, anak-anak, data ini nama-nama juga masih ada. Kemudian ada opsinya. Opsinya yang A ada nama dan turusnya sampai yang D. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat opsinya. Coba lihat opsi A, B, C, dan D. Kita lihat nama-namanya. Ada Ahmad, ada Jaka, ada Reina, ada Rahma, ada Ridwan. Sama dengan yang B juga begitu. Urut dari Ahmad sampai Ridwan. Yang C juga sama, yang D juga sama. Nah, karena yang data di atasnya belum urut, maka yang pertama kali kita lakukan adalah mengurutkannya nama-nama tersebut sesuai dengan opsinya yang ada di bawah, yaitu A, B, C, dan D. Kita urutkan namanya. Ini. Yang pertama Ahmad dapat 11 suara. Jaka mendapat 9 suara. Raina mendapat 16 suara. Rahma mendapat 4 suara. Dan Ridwan mendapat 8 suara. Nah, sudah urut bukan? Sudah urut sesuai dengan opsi-opsinya. Yang tadi belum urut dengan opsinya. Nah, setelah itu baru kita menghitung turusnya di masing-masing opsinya ini. Yang A kita hitung di situ. Nah, kita peroleh data seperti ini. Anak-anak harus menghitung satu persatu ya, supaya nanti bisa menjawab dengan benar. Nah, anak-anak, ini setelah dihitung dan diberi angka, kemudian kita cocokkan. Kita cocokkan manakah yang paling benar. Oh, ternyata yang paling benar ada di sini adalah yang C. Nah, gitu ya anak-anak. Kalau nanti kalian menemukan soal seperti ini. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Ya, kalian harus tetap semangat belajar dan mencari soal-soal AKM lagi dimanapun itu. Baik anak-anak, jadi belajar kita kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kegunaan turus dan diagram gambar antara lain untuk satu, mempertegas dan memperjelas penyajian data. Yang kedua, memudahkan pemberian informasi dalam bentuk visual. Dan yang ketiga, mengurangi kejenuhan melihat angka. Dan yang terakhir adalah menunjukkan arti secara menyeluruh. Baiklah anak-anak, tidak terasa 30 menit sudah kita belajar ditemani Pak Dharma. Nah, anak-anak, jangan lupa kalian tetap terus belajar supaya kalian kelak sukses. Baiklah anak-anak, jangan kemana-mana, terus saksikan Belajar dari Rumah bersama Guruku episode-episode selanjutnya. Dan akhirul kata, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, maka saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.